apa namanya itu? Kalau nanti kan yang di belakang bisa ada jalan tembus kalau ada katanya juga kalau sedikit ya jembatan bisa tembus di bagian belakang lebih dekat di Wahidin ya. Jadi makanya Pak saya bilang kalau begitu tidak apa-apa, kalau mungkin dulu kita nggak sambil menunggu satu aja lah. Mungkin nanti warga yang ada di seputaran sana lebih memilih lewat jalan Wahidin kalau mau putar aktor mau putar ke situ. Tapi untuk sementara Pak, karena kita melihat, saya juga menyaksikan ada juga kirimkan saya di sini galon diangkat melihat itu. Jadi mudah-mudahan ini harus Pak. Itu tadi saya bilang, kalaupun ada kesalahan di sini, kami juga sebagai pemerintah memfasilitasi kita karena tergantung dari kita. Tapi sebagai pemerintah, baik itu kecamatan, kelurahan, kita mencari solusinya. Gitu. Jadi ini mungkin masukan dari saya. Yang kita menghormati Bapak Ibu yang terundang pada kesempatan sore hari ini. Jadi sebenarnya kami tidak abanya ingin menyampaikan karena tadi kan sudah disampaikan dan kami sebagai pemerintah yang leading sektor menangani persoalan kawasan permukiman termasuk fasilitas jalan yang ada di situ. Saya kira kan tadi sudah jelas disampaikan berapa teman-teman dari OPD-OPD lain. Tentu harapannya kita di sini ada win-win solution. Toh nanti akhirnya kan fasilitas yang menjadi menjadi sarana dan prasarana umum itu akan menjadi milik pemerintah. Itu pun akan secara bertahap. Nah, tentu harapan kami juga pada kesempatan ini ada semacam apa istilahnya ini saling pengertian karena pemerintah daerah tidak banyak karena kami hanya sebenarnya mau memfasilitasi mempertemukan kedua belah pihak supaya semua senang itu dan pada akhirnya nanti juga ada solusi yang kita lahirkan pada pertemuan sore hari. Jadi saya kira itu karena kami memang sempat Pak, kami yang kemudian wawancarai teman-teman kemarin waktu lagi munculnya ini masalah, saya bilang saya tidak terlalu banyak campur di persoalan itu karena saya turun di lapangan dan melihat bahwa terjadi seperti ini. Nah, saya kira ini hanya persoalan komunikasi saja antara masyarakat yang ada di BTN BRI dengan yang ada di sekitarnya. Saya kira itu pada kesempatan ini itu yang kita harapkan secara bersama. Ini saya ceritakan dari awal dulu biar semua maksudnya tahu tuntutan kegiatan yang tentang masalah ini. Pada tanggal 2 Juli Bapak Suwardi datang ke kantor kelurahan melaporkan kerusakan jalan yang sedang dialami BTN Cokoleang. Sebenarnya ini Pak Suwardi sudah kami tidak ini dia sudah ada niat baik sebelum dia memblok jalan itu. Beliau melaporkan ke kita tentang kerusakan jalan yang dialami di sana. Kami pada saat itu langsung turun ke lokasi melihat kerusakan jalan itu dan beberapa warga juga sudah diwawancarai di sana dan mereka mengeluh tentang kerusakan jalan itu. Kemudian tanggal 15 Juli ya Pak, kami undang Pak Suwardi dan Pak Haji Hamdan ke kelurahan untuk dimediasi dan dicari titik masalahnya di mana. Tapi setelah mediasi dari pihak Pak Suwardi sudah telepon mungkin sama sama beliau bahwa keputusannya sudah mentok di blok jalan itu. Jadi kami dari kelurahan sudah tidak izin keputusan mentok di blok jalan. Kami sudah berikan kami sudah berikan solusi, maksudnya saran untuk Pak Suwardi jangan dulu di blok, kasihan warga di belakang. Cuma mungkin ada perintah dari mungkin ada perintah jadi Pak Suwardi menjawab kami karena kami juga
diperintah, jadi kami harus laksanakan pemblok jalan. Jadi itu hasil pada saat itu. Mentok di situ kami tidak punya solusi. Kita mediasi di kelurahan. Ya. Apakah Bapak yang menuntut ya? Pak Haji yang datang. Pak Haji yang Maksudnya datang. Iya. apakah duduk bersama? Iya, duduk bersama. Iya. Ada warga yang ada juga 2 warga perumahannya Bumi Cokoleang, ada 2 warga dari tetangganya Pak Haji Hamdan. Kan izin saya langsung. Iya. Kan sebenarnya ada beberapa solusi. Iya. Kalau persoalan jalan rusak Iya. kan mungkin ditawarkan apakah pihaknya Pak Haji Hamdan kompensasi perbaikan Iya, jalan. sudah ditawarkan, iya. Sudah ditawarkan pada saat itu. Terus Cuman jawabannya tetap diblok karena mungkin kerugian atau apa yang dialami oleh Pak Suwardi. Ada beberapa alasan dan beliau utarakan saat itu. Iya. Tapi ini Kira-kira bagaimana kalau warga di dalam kompleks kami ini komplain juga seperti apa, kenapa dijadikan jalan umum ini misalnya, kira-kira tanggung jawabnya siapa? Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mohon maaf karena terlambat, karena kebetulan juga dan saya sama ibu dalam satu acara yang juga penting memutuskan dengan panggilan kami. Jadi saya mohon maaf Pak, saya belum tahu yang pemilik rumah ini yang hadir yang mana. Saya sendiri direktur utamanya. Yang enggak maksudnya Haji Rahim atau yang polisi? Haji Rahim. Polisi di samping saya. Pelaksana. Iya, pelaksana. Iya, karena kan ini kemarin yang kita tidak dapat juga titik temunya karena informasinya ini sudah peralihan pemilik. Pelaksana memang saya serahkan kok. Pelaksana. Jadi peralihan pemilik itu mesti juga Sinta mengambil sikap. Di Sementara mana-mana terjadi seperti itu. ya makanya Iya. ini kita perlu dulu perjelas karena saya belum kenal Ki Puang. Iya, iya. Pak polisi saya tidak kenal, jadi perlu juga saya perjelas siapa ini. Itu satu. Yang kedua, kita sudah bicara banyak kemarin di DPR terkait dengan regulasi yang ada, bahwa di Undang-Undang Pokok Agraria itu jelas setiap pemilik tanah, kepemilikan tanah di atas bumi, air dan ruang angkasa itu punya fungsi sosial. Sampai kemarin kita paparkan semua regulasi terkait dengan perumahan dan pemukiman. Nah, masing-masing mengklaim bahwa di perizinan menganggap bahwa keluarnya izin ini karena ada permohonan izin, kemudian terlampir semua dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya lengkap dokumennya. Lengkap dokumennya berarti di sana ada kapil khusus untuk fasilitas umum dan lain sebagainya lah terkait dengan kelengkapan sehingga bisa keluar sebuah izin. Nah, bagi kami ini ada akses itu mestinya jangan ditutup seperti itu. Itu yang kedua. Kalaupun misalkan diklaim bahwa ini miliknya perumahan, jangan dulu ditutup. Jangan dulu ditutup dengan alasan ada aspirasi dari dalam, karena ada juga warga di belakang dan kita hidup di negara hukum. Sehingga kemarin sampai pada satu kesimpulan bahwa begini saja, daripada berdebat lebih panjang, ini blok dibuka dulu untuk sementara. Bahwa kemudian nanti pemilik perumahan ini mengklaim bahwa ini punyanya, ayo kita proses hukum. Karena kita di negara hukum. Sambil proses hukumnya jalan, katakanlah misalnya kalau mau sampai di pengadilan, ayo kita sampai di sana. Kalau sudah ada keputusan inkrah, baru ditutup. Kalau memang menang. Tapi kalau ternyata dari pihak kami yang menang, ya berarti dibuka aksesnya Pak, supaya semua berjalan dengan baik. Tapi jangan ditutup sambil proses hukumnya jalan, itu tidak benar kalau menurut kami. Buka dulu jalannya, baru proses hukum jalan.
Itu solusi kemarin yang kami tawarkan di DPR dan alhamdulillah DPR mensupport itu. Ya kalau begitu katanya ini saya kira solusi terbaik. Aksesnya kita buka. Kalau memang ada yang keberatan dari pihak perumahan, ayo kita proses hukum. Bahkan kemarin kami sampaikan kalau ternyata nanti pada akhirnya menang, kami yang ganti semua biaya pondasinya itu. Tapi dibuka dulu sekarang, baru proses hukum jalan. Dan saya kira ini tawaran yang sangat manusiawi, Pak, daripada kita proses hukum kemudian tertutup jalan di situ. Saya kira kami tidak mau lagi berdebat soal regulasi karena kemarin sudah terlalu panjang di DPR. Kesimpulannya itu saja, Pak, dari kami. Saya itu nggak muncul karena naik. Kalau muncul pasti saya tanya seperti apa. Tapi karena Pak Haji ditanya, polisi siapa yang sebut tadi, ya saya. Kalau untuk peralihan itu seperti seandainya anak dengan bapak, nggak mungkin itu mau dibicarakan. Orang tua saya ini seperti Haji Rahim. Jadi seandainya bapak bertanya mana hukumnya, kalau anak ngasih bapak, itu yang tadi kita tanya, jadi saya jawab debatnya. Kemudian saya mohon maaf, Bu Camat, itu kalau landasan nggak enak, perasaan belum ada ibadah hukumnya. Tadi Bu Camat sempat cerita orang angkat galon kan, diviralkan. Kenapa nggak diviralkan yang mobil truk lewat merusak jalan? Kenapa nggak ada etikat dari awalnya untuk minta izin sama Adi? Ya, mengawali dari hal yang tidak bagus, akhirnya kita keras. Sebetulnya kita sudah minta sama Bu Lurah. Saya nggak pernah muncul di situ, nggak pernah ada nama polisinya. Pak Haji juga pernah muncul. Jadi jangan diviralkan yang kecil yang landasan sosial belum ada. Oh nggak tega orang angkat galon ya. Kenapa orang naik ke pusat jalan kok nggak diviralkan? Jadi jangan dibalik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bertemu seperti Pak Rahim tinggal di sini. Jadi memang kita tidak pernah ketemu di lokasinya, Pak. Saya sempat saya diinformasikan sama saya juga punya dasar sebetulnya sehingga saya tidak mohon maaf sehingga saya tidak memiliki seperti itu. Saya juga pintar yang namanya PTAB, saya juga tahu sebetulnya namanya PTAB. Akan tetapi sebelum saya punya lokasi di dalam situ, Pak, sudah ada perumahan kaplingan di belakang PTN Bapak. Ya. Sudah ada perumahan. Ada rumah kos, ada juga rumah 3 unit di belakang ya. Jadi saya masuk di situ, landasan pemikiran saya sehingga saya tidak koordinasi dengan Bapak. Karena saya melihat bahwa sudah ada perumahan di belakang rumah Bapak dan juga sudah ada step pen jalan di situ, dan ada perumahan, ada kos juga di situ. Berarti saya menganggap bahwa ini perumahan sudah fasilitas umum. Ininya, apalagi saya melihat di depan di perumahan BRI itu kan sudah didanai oleh pemerintah, sudah ada pekerjaan paving block dan sudah ada pekerjaan drainase yang didanai oleh pemerintah. Jadi kami tidak tahu persis di mana itu sebetulnya perumahan Bumi Cokolea. Yang terlintas di pemikiran kami itu adalah perumahan BRI. Jadi saya kerjakan jalan di pinggir sawah saya. Jadi saya sebetulnya pelakunya itu, Pak. Saya pelakunya. Itu yang kendaraan Bapak tadi bilang bahwa lalu lalang kendaraan saya pelakunya. Jadi keluar apalagi kayak minta maaf terus saya cerita panjang-panjang karena dari awal saya cerita sampai tadi kronologisnya. Jadi masuklah kendaraan ini dan truk ini akhirnya Pak Suwardi keberatan. Saya juga menganggap bahwa kenapa ada yang keberatan, karena sudah ada pembentukan jalan di dalam, badan jalan di dalam. Nah, tidak ada klarifikasi juga seperti itu. Ada rumah kos, ada rumah, berarti sudah aksesnya sudah lampunya sudah jauh. Nah, seperti itu. Jadi dipanggillah saya dari pihak kelurahan untuk dimediasi. Mediasi. Pas saya dimediasi, ada pemukim di situ. Saya bilangkan, Ibu, jangankan Ibu, pemukim lain yang bermukim di rumahnya Bapak. Ada 2 orang di situ yang keberatan, saya berperistiwa itu, karena dia menelpon saya, bilang, Kak Ibu,
jangankan jalan yang di pemukiman sini sekitar 60 meter di sini, saya saya masih terkendala mungkin dalam ekonomi, tapi saya akan perbaiki. Jangankan itu yang di depan rumah, sedangkan yang di belakang itu, Pak. Oh maaf, yang di belakang itu ada sekitar 100 meter lebih. Saya timbuni jalan itu, Pak, di depan perumahannya orang, di belakang rumah kita. Belum tanah saya, Pak, belum tanah saya. Bisa kita cek di lokasi. Jadi maksud saya begini, Pak. Inisiatif baik saya, Pak, sangat luar biasa. Saya tawari Pak Suwardi. Saya bilang, kalau Anda tidak percaya, tolong hitungkan berapa kerugian di perumahan. Berapa kerugian di perumahan? Saya usahakan yang penting rasional, Pak. Yang penting rasional. Itu saya tanya Ibu. Yang penting rasional. Jadi seperti itu, Ibu. Seperti itu kronologis dari awal. Jadi mohon maaf, Pak, ketika misalkan ada bahasan bilang dari awal, itu tadi landasannya. Kenapa saya tidak telepon Bapak? Seperti itu. Jadi mungkin itu yang sebenarnya. Sebenarnya sudah ada jalan tengah. Beliau siap mengganti dan Bapak ini tinggal pengakuan dari Bapak. Setelah itu kita bikin perjanjian, selesai, Pak. Saya rasa tidak ada masalah. Karena ada dari beliau Saya kira siap. langsung dengan pelaksana sendiri lapangan kira-kira ya enggak penghuninya itu paling penting itu supaya cari baiknya semua. Ini saya tanya samping Kalau kalian bicara penghuninya di dalam saya juga tidak ada masalah, itu penghuninya nggak mau ya. itu fondasi bawa juga bantu perbaikian Kasih, sudah ada. Maksudnya kan kenapa kita duduk semua di sini terjawab Pak. kan tadi penggugat kan kemarin katanya tidak ketemu, makanya saya heran tadi deadlock langsung tutup. Apakah tidak ada pihak-pihak komunikasi? Makanya saya sampaikan sedikit dulu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan langsung saja Pak, mohon maaf. Kebetulan mediasi pertama termasuk saya hadir dengan Pak Wabisa, pihak kelurahan kita 3 pilar mediasi pertama kali ini. Jadi tadi sudah didengarkan semua bagaimana awalnya sampai kita berkumpul di sini. Sebenarnya kalau saya pribadi Pak, ini sebenarnya simple. Maksudnya dalam artian begini, dari tingkat kelurahan kemarin, Pak Haji Hamdan mungkin masih ingat, karena memang di situ posisinya kemarin ini Pak Haji Hamdan, itikat baiknya dia mau mengganti, sedangkan pertama begini, saya urutkan dulu Pak, mohon maaf sebelumnya saya buka semua, saya sampaikan bahwa awalnya ini Pak Suwardi, pihak Pak Suwardi, karena saya cuma ditelepon dari Bu Lurah, cuma tahunya Pak Suwardi. Pak Suwardi komplainnya itu masalah jalan untuk perumahannya, dan itu dikomplainnya dari pihak usernya. Jadi di sisi lain saya secara pribadi berada posisi mediasi upatungan toy. Pertama saya patungan Pak Suwardi. Tapi di sisi lain Pak Haji Hamdan dengan itikat baik dan apa yang tadi yang dia sampaikan Pak Haji Hamdan bahwa ketidaktahuannya dia bahwa dia anggap bahwa ini jalan merupakan akses umum. Beliau tidak tahu awalnya bahwa ini ada perumahan apakah ini, begitu yang dijelaskan tadi Pak Haji Hamdan, dia tidak tahu sebenarnya. Tapi setelah dia tahu, pada saat posisi mediasi di kantor kelurahan, Pak Haji Hamdan juga sudah tahu, Pak Suwardi sudah menjelaskan bahwa seperti ini perumahan, kondisinya seperti ini. Makanya Pak Haji Hamdan pada saat itu punya itikat baik. Maksudnya yang dipermasalahkan Pak Suwardi pada saat itu bahwa kerusakan jalan, Pak Hamdan itikat baik ada. Cuma posisinya pada saat itu kami belum bisa mengambil keputusan juga karena sempat kita dengar bukti bulur bahwa Pak Suwardi juga tidak bisa ambil keputusan pada saat itu karena dia kan posisinya pengawas. Ya, tapi sekarang alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, termasuk dari pihak pengembang langsung hadir langsung bersama kita dulu. Jadi mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini ada solusi akhir. Karena kemarin sebenarnya di pihak kita sudah ada sebenarnya solusi akhir sebenarnya. Solusi akhir sebenarnya permasalahan ini karena dari pihak Pak Haji Hamdan di tingkat Jabai. Saya bilang akan tindakan menutup jalan. Benar. Ada izin prinsipnya. Kalau kita merasa salah silakan lapor di polisi.
sampai ke pengadilan siap. Iya, nggak apa-apa. Itu Gini aja. Pak, Dia kalau gini Pak, tadi artinya kalau seperti itu, Itu bukan solusi. ya kita mengingkari tadi apa win-win solution yang sudah hampir kita Nah, maksudnya begini, saya tanya dulu pihak pengembang, mau tak solusi yang kita harapkan itu modelnya bagaimana? Kalau misalnya mau dibuka itu kan, saya mau dengar pendapat, coba. pendapat saya begini Pak, tetap saya tadi mengatakan sementara karena orang kasihan bukan dulu sementara sambil cari solusinya antara mereka ini bagaimana caranya. Saya kan begitu simpel sekali. Ya, terima kasih Bapak dari developer. Ini kami jelaskan bahwa Bapak dari pihak developer atas aspirasi ini, solusi yang ditawarkan adalah membuka sebagian aksesnya itu untuk motor. Kenapa belum dibuka secara keseluruhan? Karena akan membicarakan akan bukan dengan warga yang ada di kompleks perumahan. Warga kan berfungsi Artinya, juga. ya, karena ini antara warga, ada warga yang akan melalui akses, tetapi kita juga mengingat bahwa ada juga warga yang dilewati oleh akses ini. Artinya kita komunikasikan dulu juga dengan warga yang dilewati aksesnya di kompleks perumahan itu supaya ketika clear dengan warga yang ada di kompleks perumahan, ini Bapak dari pengembang akan membuka akses secara keseluruhan. Jadi akan ada lagi pihak-pihak yang baik dari pembawa aspirasi maupun warga, artinya clear. Kira-kira Pak, kira-kira membutuhkan berapa lama waktu untuk pembicaraan internal di Menghanta? Saya kira Nanti BWP kalau belum pihak. Ya maksudnya nanti laporkan setelah ada kesepakatan mereka. mereka siapa sih ini Pak? Orang saya Pak dengan Pak Haji itu. Artinya dia ada di mediasi lagi. Kan dia beliau menawarkan yang tidak di situ kan ada payung hukumnya. Iya. Tidak ada nego di sini. Tidak ada. Tabe. Ya, Kan dengarkan kan? Ya. Pak Haji sudah Penegak turun, tidak egomi. Kita juga sudah tidak ego. Bapak menawarkan, Bapak juga menawarkan. Sisa disatukan tawarannya. Apakah ini tawaran mau diterima atau tidak? Dan saya salut juga Pak, ini tadi masalah perbaikan jalan, saya salut, saya dari punya tanggung jawab penuh, hanya mencari bagaimana baiknya. Sebenarnya titik temunya di situ, di perbaikan jalan. Kalau yang memakai jalan tersebut siap memperbaiki kan mungkin seperti itu. Karena kalau kita mau berbicara hukum, kita melangkah ini punya dasar. Nggak usah bicara. Saya mau sampai di mana kita mau ini selesai di sini saja. Selesai ada kesepakatan. Baik kalau kita cari solusi. Ini kan simpel sekali saja ini. Iya. Oke, ini kan simpel sekali. Bapak tadi menawarkan misalnya begini, pihak yang untuk yang warga juga yang di belakang juga menawarkan. Alangkah lebih nanti setelah nanti rapat ini kita ketemu langsung lah misalnya yang apa sambil minum kopi kita boleh saja ketemu Selesai. ini kan persoalan yang simpel sekali. Tidak ada nego. Oke, nanti pembicaraan selanjutnya.